Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga dengan kesehatan yang Allah anugerahkan kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini salah satu bentuk istijabah Allah ketika kita meneladani dan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul alaihi salatu wassalam dalam setiap pagi dan sore beliau tidak lepas dari memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, aku memohon kepadamu al-af, pemaafan, fidi wal afiyah, dan kesehatan, keselamatan. Dari sisi apa? Fi dini wa dunyaya, dari sisi agamaku dan duniaku, wa ahli wa mali. Jadi Rasulullah SAW juga meminta kepada Allah agar Allah menjaga untuk keluarganya dan hartanya. Nah, karena itu Allah memberikan keistimewaan kepada Rasulullah SAW. Di antara keistimewaan yang Allah hadirkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau tidak pernah sakit kecuali beberapa hari sebelum wafat. Meskipun sakit yang beliau derita yang menjadi salah satu sebab wafatnya beliau menghadapnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena racun yang pernah diberikan oleh seorang wanita Yahudi pada daging yang dipersembahkan untuk Rasulullah SAW. Meskipun itu ada dampak, tetapi yang harus kita ambil kesimpulan adalah bahwa Allah menjaga Rasul itu karena salah satu bentuk istijabah Allah terhadap doanya. Berarti mafhumnya, ketika kemudian kita kadang sakit, itu bisa jadi karena permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala belum maksimal. Ya, karena Rasulullah kan membaca doa di antaranya, kalau ini saya bacakan aja salah satu doanya, Allahumma afini fi badani. Gitu. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari.
fi basari la ilaha illa anta. Tapi ada juga doa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Jadi subhanallah, Rasulullah selalu, ya Allah afini fi badani. Jadi jagalah kesehatan tubuhku. Menyebutkan badan, padahal kalau sudah jasad itu masuk di dalamnya adalah sam'i wa basar, pendengaran dan penglihatan. Tapi Rasulullah selalu meminta itu. Kemudian Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ini dimaafkan. Dari sisi apa? An-nuqsanu fil amal, berkurang kualitas dalam beramal. Atau kemudian permohonan maaf dari sisi adamul khusyu' fil ibadah. Jadi Rasulullah SAW selalu meminta. Apa kaitannya dengan ayat ini nanti? Nanti kita kaitkan. Wal afiyah, dijaga keselamatan dari sisi dunia, dini, agamanya, sehingga beliau tidak pernah mengalami al-futur fil amal al-khairi, tidak pernah mengalami putus asa dalam aktivitas kebaikan. Ya, Rasulullah tidak pernah mengalami semangat putus asa kecuali di awal-awal dakwah itu. Ya. Kenapa Rasulullah? Karena memintanya. Wa dunyaya, beliau meminta juga dunianya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dunia ini adalah mazraul akhirah, tempat kita menanam untuk kehidupan ma ba'dal hayah, kehidupan setelah kematian. Wa ahli, terkait dengan dunia ini mengingatkan kita terhadap firman Allah, wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahli, ini baik sekalian, Rasulullah meminta kepada Allah agar Allah menjaga keluarganya. Yeah. Ahli ini masuk di dalamnya adalah az-zawj, az-zawjah, istri, atau az-zawj, suami, termasuk juga al-aulad, anak, termasuk juga ad-dzurriyyah, keturunan. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW selaras dengan mbahnya, nenek moyangnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim berdoa juga demikian, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini dua orang yang pasrah. Wa min dzurriyyatina, termasuk juga keturunan. Jadi ibu sekalian, kalau Rasulullah berdoa ini mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kenapa perlu meminta kepada Allah penjagaan dari sisi harta? Karena harta ini juga menjadi maudiul fitan, menjadi sumber fitnah juga terjadi karena harta. Begitu kan?
Makanya di sini meminta. Karena itu Allah menjaga beliau. Menjaga beliau. Karenanya begitu Rasulullah selalu memohon kepada Allah dan bergantung kepada Allah menjaganya. Menjaga kesehatan beliau, dan kemudian di sini kaitannya. Fa amma man thaqulat mawazinu. Maka adapun orang-orang yang berat timbangannya. Begini Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah itu seperti itu. Menjaga dan senantiasa dijaga oleh Allah. Karena itu, kenapa ini terus kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga kesehatan fisik kita. Karena kata Nabiullah Ibrahim, fa idza maritu fahuwa yashfin. Jikalau aku sakit, dialah Allah yang menjagaku, yang menyembuhkanku. Nah, karena itu ketika Allah memberikan kesehatan, ya bukti syukur kita kepada Allah adalah selalu memohon, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Karena itu kemudian kalau toh kemudian sudah memohon kepada Allah, kemudian di sini diuji oleh Allah, adanya ibtila, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Di sini ya, ibtila itu dalam rangka untuk satu, takfirudz dzunub. Allah ingin menghapuskan dosa. Atau yang kedua, tarqiyatut darajat. Allah ingin meninggikan derajat kita di sisinya. Dengan syarat apa? As-sabru. Okay. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa kaitannya doa ini dengan ayat ini? Saya mencoba menghubungkan dengan ayat yang terdapat dalam surat Al-Qari'ah ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 serta 8. Fa'amma man thaqulat mawazinu. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya daripada keburukannya. Bagaimana timbangannya ini? Orang akan melakukan amal kebaikan, al-amal as-salih dengan sempurna kapan? Ketika dalam kondisi as-sihah, sehat. Ketika kita sedang sakit, itu semangat ibadah kita otomatis akan turun. Lama durasi kita ibadah pun juga akan turun. Misal ketika dalam kondisi demam, demamnya 37, 38, itu tidak akan bisa maksimal sebagaimana ketika kita sehat. Nah, senyampang Allah hadirkan kesehatan kepada kita, ya harus diisi dengan amal saleh. Kaitannya nanti dengan ayat yang surat yang akan datang, yaitu yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Pada hari kiamat nanti bumi itu akan menceritakan kabarnya. Apa maknanya? Di mana saja kita berada, di situ kebaikan harus kita laksanakan. Dan ketika kita melaksanakan kebaikan, maka bumi itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak dengan kebaikan. Begitu juga ketika kita melakukan keburukan, maka bumi itu akan menjadi saksi akan keburukan yang kita lakukan. Al-amal salih kita bisa lakukan pada saat sehat. Bukan berarti ketika sakit tidak bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan, tetapi tidak semaksimal ketika kondisi sehat. Karena itu di masa kita sehat,
Rasulullah SAW memberikan informasi. Ya, apa itu? Kita melakukan misal ketika kita menjaga 12 rakaat, ya, rakaat 12 rakaat yang dimulai dengan rakataini qabla subhi, sebelum kita melaksanakan sholat subuh, yang kata Rasulullah SAW khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian ditambah 4 rakaat, yaitu 22 qabla dhuhri, sebelum sholat zuhur. Kemudian 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya. Ini kan sudah ketemu 12 rakaat. Orang yang menjaga 12 rakaat ini, maka apa kata Rasulullah SAW? Akan dibangunkan di nanti qasran fil jannah, istana di surga. Nah, dalam kondisi sehat kita menjaga 12 rakaat ini, terus kita jaga semaksimal mungkin. Qadarullah, kemudian Allah kurangi nikmat kita, nikmat sehatnya dikurangi. Ya, ketika dikurangi nikmat sehat sehingga tidak bisa melaksanakan 12 rakaat, maka Allah dengan sifatnya yang rahmah, bukti kasih sayang Allah, tetap mencatat kebaikan ini meskipun kita tidak melaksanakan. Kenapa? Karena kita sudah al-muwadhabah, karena kita sudah menjaga terus menerus. Karena itu Rasulullah SAW memberikan penjelasan, amal yang paling istimewa di sisi Allah adalah ad-duamuha, yang kontinu kita lakukan, wa in qalla, meskipun minim, sedikit jumlahnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kaitannya kembali fa'amma man thaqulat mawazinu. Jadi siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya, maka fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka berada dalam kehidupan yang Allah ridai. Menurut Imam Ibnu Katsir, ai fil jannah, maka di surga. Begitu. Thaqulat mawazinuh ini dengan amal saleh. Sekecil apapun kebaikan harus kita lakukan dan kita tidak boleh meremehkan. Kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menganggap kecil perbuatan baik. Walau antalqa biwajha ahika biwajhin talik. Meskipun bertemu dengan temannya, saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Berarti agama kita itu mengajak selalu menebarkan murah senyum, bahasa Jawanya sumeh. Nggih. Kalau bahasa Maduranya apa Ustaz? Oh, congean. Jadi murah senyum. Berarti kan ketemu orang itu, mohon maaf, ketika ketemu orang selalu menebarkan senyum, bukan justru cemberut, merengut, betul. Apalagi abasa wa tawal, bermuka masam, kecut terus bawaannya, gitu. Karena ketika bertemu dan kemudian senyum, itu energi positif yang kita hadirkan. Orang tidak akan curiga ketika assalamualaikum kemudian senyum, daripada assalamualaikum tapi wajah kita wajah ada apa salahku, ada yang itu semua akhirnya muncul tanda tangan, dzon akhirnya.
Padahal inna ba'dadh-dhanni itsmun. Mayoritas dzon itu adalah dosa. Berarti kita harus belajar untuk kemudian murah senyum. Jadi sekecil apapun, dan karenanya Bapak Ibu sekalian, yang menentukan kualitas amal kita itu adalah niat. Niat ini penentu. Penentu menjadi hakulat mawazinu. Itu penentunya niat. Karena berapa banyak amal kebaikan yang besar sesungguhnya di mata Allah menjadi kecil di mata Allah gara-gara niat. Berapa banyak amal kebaikan yang kecil di mata manusia tapi menjadi besar di mata Allah gara-gara niat. Misal ini, jenengan sekarang itu kan musimnya hujan dan musim jalan berlubang. Nggih. Nah, saya tertarik sempat berhenti ketika melihat anak-anak muda itu di jalur Bangil, dari arah Bangil ke arah Pasuruan. Anak muda goncengan, masih muda banget. Modalnya apa? Pilok. Jadi setiap naik motor berhenti, ada jalan berlubang, dikasih pilok. Gitu. Jadi melihat kondisi jalan, kemudian agak longgar gitu ya, dia langsung ngasih tanda. Sehingga orang yang lewat melihat, oh berarti sudah ngambil. Itu perbuatan remeh gitu. Tapi bisa jadi besar di mata Allah karena apa? Untuk menyelamatkan orang lain. Itulah makna imatatul adza anit thariq, menjauhkan duri, halangan dari jalan. Dan itu banyak, apalagi di masa-masa sekarang. Atau seperti yang dilakukan oleh beberapa hari Ahad kemarin ya. Itu kan malam Sabtu itu kan hujan deras terus. Sehingga dari arah Masjid Al-Kautsar ke arah Terminal Blandongan itu air bercampur lumpur. Gitu. Coba jenengan bayangkan, jenengan mau berangkat sholat subuh, airnya masih apa ya, sedikit gitu kan, kecil lah. Tapi karena campur lumpur, tidak semua orang memperhatikan, langsung aja gaspol, kena baju kita. Saya melihat inisiatif dari warga ketika jam 7 pagi itu disemprot debu-debu yang tanah-tanah itu diinggirkan, disemprot supaya jalannya tidak kena tidak banyak lumpur. Nah ini saya mengatakan ini sebuah kebaikan kalau diniatkan karena Allah. Karena itu fa'amma man thaqulat mawazinuhu, itu ditentukan oleh niat. Makanya Rasulullah SAW, para ulama menyusun kitab-kitab itu dimulai innamal a'malu binniyah. Jangan diru baca innamal a'malu binniyah. Nah itu lain lagi ya Ustaz ya. Yang tahu Ustaz Febri. Jadi binniyah itu dengan niat ya. Baik Ibu sekalian, wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya daripada keburukannya, berarti yang dominan adalah rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi, yang lebih dominan itu keburukannya daripada kebaikannya. Bahasanya kata Allah, fa ummuhu hawiyah. Bahasa dengan al-um, ibu. Mekah ummul qura, gitu. Mekah itu ummul qura. Ini Allah fa ummuhu ay marji'uhu,
tempat kembalinya hawiyah. Apa itu? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baik Ibu sekalian, terkait dengan ini yang harus kita perhatikan, kita khawatirkan itu apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Al-muflis. Ini bahaya. Kita sudah melakukan amal saleh, tapi kemudian bisa jadi menjadi khaffat mawazinu, menjadi ringan timbangan amal kebaikan kita, dan lebih didominasi oleh keburukan. Karena apa? Al-muflis. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa yang bangkrut itu? Nah, kalau jenengan cermati, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang bangkrut menurut kami man la dirhamalah, yang tidak punya uang dirham, wala mata, dan tidak punya perhiasan, alias ya bangkrut secara duniawi. Tapi jenengan cermati, apa Rasulullah menyalahkan jawaban dari sahabat? Betul. Nah, itu Rasul sebagai seorang guru. Kenapa? Karena jawaban sahabat sesuai dengan yang dia ketahui, dan Rasulullah tidak nyalahkan. Makanya kalau jenengan para guru membuat soalnya itu isai, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan yang Anda pahami, ketahui. Maka itu tidak bisa kita salahkan semuanya. Karena bisa jadi jawabannya benar, seperti Rasulullah mengatakan, para sahabat, al-muflisu fina, orang bangkrut di antara kami man la dirhamalahu wala mata, tidak punya harta. Tapi Rasulullah mengatakan, al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku itu adalah orang-orang yang menghadap Allah dengan pahala sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Walakin qad syatama hadza, tapi karena mencaci, mencela, memukul, kemudian menjatuhkan orang lain gara-gara ingin mendapatkan jabatan tertentu, itu problem. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian yang dominan keburukan, setelah kemudian apa kata Rasulullah SAW? Diambil kebaikan kita. Jadi kebaikan kita ditunaikan untuk membayar kezaliman kita di dunia itu. Kalau kemudian tidak mencukupi, maka ukhidat min sayyiatihi, keburukannya itu diambil, diserahkan kepada kita. Fa in faniyat hasanatu, kata Rasulullah, kalau kebaikan kita sudah habis, tidak bisa mencukupi, maka diambil keburukannya itu, diserahkan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Thumma ulqiya finnar, thumma turiha wa ulqiya finnar, ditarik dan kemudian dilemparkan ke neraka, wal iyadu billah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Allah menggunakan bahasa fa ummu hawiyah, karena ibu. Ibu itu segalanya. Anak nangis kepada bapak, kemudian kembali ke ibu. Jadi Masya Allah itu peran ibu. Fa ummu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bapak Ibu sekalian, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan bahwa panasnya api di dunia itu 1/70 dari panasnya api neraka. Jadi kalau kita ingin latihan, uji coba kira-kira kita tahan atau enggak, dicecer aja 10 kompor gas. Nah, coba dulu 1,
Bertahan enggak tangan kita dengan panasnya? Kalau masih bertahan, tambah 1 kompor lagi. Kalau bertahan, tambah lagi. Dan saya yakin kita tidak akan bertahan. Padahal siksaannya kata Allah, kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ketika kulit kita sudah matang dipanggang oleh Allah, baddalnahum juludan ghairaha, Allah ganti dengan kulit yang lain. Matang ganti, matang ganti. Karena itu enggak usah pernah bercita-cita untuk kemudian seperti yang beberapa kali di media sosial, enggak apa-apa di neraka. Wong di neraka nanti berkumpul dengan para artis. Artisnya sudah ganti. Yang dulunya putih menjadi celang, gitu. Sudah tidak berwarna lagi, tidak terlihat lagi. Kenapa? Kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Karena itu kita meminta kepada Allah agar dilindungi dan dijauhkan. Jangan sampai menjadi menyentuh neraka. Karena apa? Baru 1/70-nya kita api di dunia itu. Nah, sekarang baru kita kemudian ingin membahas dari sini. Al-Qari'ah. Apa Al-Qari'ah? Penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa Al-Qari'ah ismun min asma'i yaumil qiyamah, merupakan nama dari nama-nama hari kiamat. Nah, Bapak sekalian, saya ingin memberikan sedikit penjelasan. Apa itu berkenaan dengan arkanul iman? Iman kepada Allah. Jadi berkenaan dengan arkanul iman, rukun iman. Di antara rukun iman yang harus kita imani adalah al-imanu bil yaumil akhir. Iman dengan hari akhir. Nah, nama-nama hari akhir itu salah satunya adalah al-qiyamah, al-qari'ah, kemudian al-qiyamah, kemudian al-hutamah, mohon maaf, ya, at-tamah, mohon maaf, bukan al-hutamah, at-tamah, as-sakhah, ya. Kemudian al-ghasyiyah. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Tapi Allah di sini mengatakan al-qari'ah. Mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Tahukah kamu apa al-qari'ah? Nah, ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ta'zimu amriha. Allah ingin menunjukkan begitu agungnya, begitu besarnya, wa muhawwilan li sya'niha, begitu menakutkan hari kiamat itu. Nah, kaitannya coba jenengan cermati dalam surat Al-Hajj. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Jadi sesungguhnya goncangan hari kiamat itu merupakan perkara yang sangat besar. Yauma tarawunaha, di saat itu kalian melihatnya. Bagaimana yang dilihat? Tadhalu kullu murdi'atin amma ardha'at. Jadi para wanita yang sedang hamil, ya, itu apa namanya, merasa berat, ya. Bahkan wa tada'u kullu dzati hamlin hamlah. Saking dahsyatnya, saking takutnya
belum saatnya melahirkan juga. Berarti surat Al-Hajj ini memberikan informasi bahwa al-khauf itu bisa menjadi sebab gugurnya janin. Berarti wanita dalam kondisi hamil itu tidak boleh mendapatkan informasi-informasi yang negatif, menakutkan, karena bisa jadi menjadi sebab gugurnya janin itu. Kenapa? Karena Allah menyatakan inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wanita yang menyusui itu kemudian juga bingung, bimbang, takut. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Bahkan wanita yang sedang hamil bisa melahirkan. Wa taran nasa sukara. Engkau melihat, kalian melihat, kita semua akan melihat orang-orang yang seakan-akan manusia itu sedang mabuk. Wa ma huwa bisukara wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Jadi Masya Allah ya sekalian, kondisi hari kiamat itu mengkhawatirkan dan menakutkan. Makanya jangan pernah bercita-cita untuk bisa bertemu dengan peristiwa hari kiamat. Sudah lebih baik meninggal sebelum terjadinya kiamat. Yang jelas hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Kapan waktunya yang jelas terjadi pada hari Jumat. Makanya kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dipertemukan dengan kejadian-kejadian pada hari kiamat. Ya, nanti akan detail tentang hari kiamat ketika kita berbicara dengan surat Al-Zilzal. Ya, akan detail kita jelaskan. Intinya bahwa ketika kita mengimani pada hari akhir, ya, mengimani hari akhir, di antara hari akhir itu adalah diistilahkan dengan Al-Qari'ah. Dan Al-Qari'ah itu ada alamat. Ada alamatnya, ada tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat itu ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat sughra dimulai, tanda-tandanya dimulai dengan diutusnya Rasul, bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah diutus itu menjadi tanda kiamat sughra. Wafatnya Rasul pun juga. Ini kan sudah mulai terjadi. Diutusnya Rasul, wafatnya Rasul itu sudah terjadi. Ada satu buku yang ditulis oleh dalam risalah magister itu, karya ilmiah untuk S2-nya itu, salah satu dengan judul Asratus Sa'ah, judulnya itu, tanda-tanda kiamat. Nah, di situ dimulai dengan bi'tsatun Nabi. Kemudian seperti saat ini, kathratuz zalazil, banyaknya gempa. Kathratuz zalazil, banyaknya gempa ini juga menjadi tanda-tanda kiamat sughra. Gitu. Terus munculnya nabi palsu. Nah, jadi apa namanya, al-mutanabbi'in, nabi palsu itu kan dimulai dari kapan? Menjelang setelah wafatnya Rasul, kan ya? Di sana ada Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian siapa lagi? Al-Aswad al-Ansi, nabi dari kulit hitam, Al-Aswad al-Ansi. Kemudian ada perempuan namanya
Syuja itu juga mengaku sebagai nabi. Nah, ini kan sudah mulai terjadi. Rasulullah SAW mengatakan bahwa akan muncul setelah wafatnya beliau 30 Falathuna dajjalun kadzabun. Kata Rasulullah, akan muncul 30 dajjal yang semuanya mereka pendusta, masing-masing mengaku sebagai nabi. Nah, coba kita hitung kira-kira sampai saat ini sudah berapa? Gitu. Di tempat kita aja sudah banyak. Nggih. Ya. Dajjal, mereka kadzab. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Masing-masing mengaku dirinya nabi. Lah kalau kemudian kita hitung kalau sudah 30 berdasarkan hadis Rasul, ini berarti kan tanda-tanda kiamat sudah terjadi. Tanda-tanda kiamat terjadi. Kemudian jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Saat ini pun juga terjadi. Gitu. Terjadi. Cuman jumlahnya nanti akan lebih lagi. Bukan seperti saat-saat ini mungkin ada yang mengatakan 1:5 atau 1:6. Jumlahnya nanti akan lebih banyak lagi. Ya. Nanti Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini detail insya Allah kita sampaikan pada saat mengkaji surat Al-Zilzal, karena nanti kita hadirkan buku tersebut untuk mencermati hadis-hadis Rasul. Tapi minimal pada kesempatan berbagi ini saya sampaikan bahwa hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Ya. Kalau bahasa Rasul baina hataini, tapi durasinya sampai saat ini masih lama terjadi insya Allah. Makanya kita jangan pernah bercita-cita bertemu dengan hari kiamat. Kiamat sudah dekat, itu sinetron. Gitu. Di sinetron ada kiamat sudah dekat. Tapi kita ya ciri-ciri tanda-tandanya ada. Tanda-tandanya ada. Nanti kita akan bahas lebih detail. Yang jelas ketika Allah memulai dengan Al-Qari'ah menurut Imam Ibnu Katsir, kemudian dilanjutkan Mal-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Kemudian wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Ternyata Allah menjawab, ini namanya tafsirul Quran bil Quran. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya. Jadi manusia itu seperti faras. Ada kalau di dalam ayat yang lain ka'annahum jaradum muntashir, seperti belalang. Belalang kalau di Saudi pas musim panas, masya Allah, ribuan, jutaan bahkan, masya Allah kelihatan. Kayak gini mungkin kiamat nanti. Ya, manusia itu kan farasil mabthuth. Intisyaruhum wa tafarruqum wa dhihabuhum wa maji'um. Berlalu lalang manusia itu seperti itu. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung itu seperti kain kapas yang berterbangan dan mudah robek. Nah, ini kan masih belum terjadi. Tapi muntahnya gunung-gunung itu sudah terjadi dan itu menjadi indikasi. Okay. Allah Akbar, Allah Akbar. Saya lanjutkan sedikit, nanti kita adzan sendiri. Ayat ini terakhir yang ingin saya sampaikan, pesan dari muallif rahimahullah terkait dengan ayat ini dengan mengatakan mim maqasidis suwar qar'ul qulub listihdari haulil qiyamah wa ahwalin nasi fi mawaziniha. Surat ini memberikan informasi kepada kita bahwa akan terjadi kondisi pada hari kiamat yang membuat kita merasa ngeri, takut. Dan termasuk juga Allah menjelaskan tentang kondisi manusia pada hari kiamat.
Barangkali kajian kita pada kesempatan berbahagia ini sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mengulang kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang peran yang harus kita lakukan. Ketika Allah menganugerahkan kesehatan, waktu luang, mari kita lakukan mengisi kesehatan dan waktu luang tersebut dengan amal kebaikan. Ketika kita melakukan amal kebaikan, jangan pernah melihat kecil, ya, kecilnya amal, tapi lihat, yang harus kita perhatikan adalah bahwa kecilnya amal di mata manusia itu bisa besar di mata Allah karena niat. Karena itu tajdidun niyah harus selalu kita hadirkan supaya terus kualitas amal kita semakin hari semakin meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, petunjuk Rasulullah SAW kepada kita adalah agar kita senantiasa senyampang masih dalam kondisi sehat. Jangan pernah menunda. Senyampang kita sehat, kita melatih. Wabil khusus saat ini kita berada di bulan Rajab. Syekh Abu Bakar Al-Warraq menyatakan bulan Rajab itu adalah syahruz zar'i lil amal. Bulan Rajab itu ibaratnya bulan menanam. Wa syahru Sya'ban syahrul lis-suqya, syahrus suqya liz-zar'. Bulan Sya'ban itu bulan untuk mengalir, menyiram, merawat tanaman yang ditanam di bulan Rajab. Wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Jadi bulan Ramadan adalah bulan panen. Saya mencoba mencermati penjelasan dari Syekh Abu Bakar Al-Warraq adalah bahwa ketika di bulan Rajab ternyata generasi salaf itu sudah mulai mempersiapkan amalan-amalan yang bisa dilakukan supaya apa? Nanti di bulan Ramadan itu sudah terbiasa. Salah satunya memperbanyak siam. Ketika puasa, ya kita sudah membiasakan diri, maka akan ringan nanti pada saat bulan Ramadan. Dan di saat kita berpuasa, kita membiasakan dengan amal kebaikan, sehingga ketika sampai bulan Ramadan kita sudah terbiasa dalam kondisi lapar, tapi kita mampu beramal saleh, beraktivitas. Karena itu perlu mempersiapkan apa goal yang ingin kita cari atau kita raih di bulan Ramadan. Ada tujuan, ada target. Misal, kalau kita ingin memberi target di bulan Ramadan 3 kali khatam, gitu nggih? 3 kali khatam membaca Al-Quran, dan yang sekali 15 juz, tapi kita faham maknanya, kita baca sambil membaca maknanya. Maka ini tidak akan tercapai kalau di bulan Rajab, bulan Sya'ban kita tidak membiasakan membaca, tidak membiasakan berinteraksi dengan Quran. Nah, karenanya mari kita mulai siapkan sebagai bentuk fa'amma man thaqulat mawazin fahuwa fi 'isyatir radiyah. Yang terakhir, mari kita berusaha mulai juga bulan ini kita meninggalkan sekecil apapun dosa. Kenapa? Karena ketika kemudian kita menganggap remeh dosa, maka pesan dari para ulama, jangan engkau lihat kecilnya dosa, tetapi lihatlah siapa yang engkau maksiati. Siapa itu? Allah. Allah yang memberikan kesehatan pada kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang menjaga keluarga kita. Makanya yang saya inginkan adalah mari kita mulai sekecil apapun perbuatan dosa kita, tinggalkan sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan kajian dari surat Al-Qari'ah ini menambah motivasi kita untuk semakin baik kualitas amal kita. Dan mudah-mudahan hadirnya panjenengan dalam majelis ilmu ini Allah catat sebagai amal saleh panjenengan yang mampu menggugurkan dosa-dosa jenengan semua.
Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam majelis ilmu, Allah jadikan sarana Allah untuk menjadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang saleh dan salihah. Rizki yang Allah titipkan kepada kita mudah-mudahan menjadi rizki yang mengantarkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi kita di hadapan Allah bahwa kita telah mempelajari ayat-ayatnya, yang mudah-mudahan itu sebagai pengantara Allah kepada kita semua untuk memperoleh husnul khatimah, dan kemudian Allah memberikan balasan terbaik untuk kita berupa surga, dan keluarga kita dijaga oleh Allah dan dijadikan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.